Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah taubatnya Ibrahim bin Adham. Kisah ini dikisahkan dari sebuah kitab Tazkiratul Aulia. Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama yang lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab. Dalam sejarah Sufi, ia disebutkan sebagai seorang penguasa yang meninggalkan kerajaannya, lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal, hingga ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Taubatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang sangat unik dalam kehidupan kaum muslimin. Dikisahkan pada awalnya, Ibrahim bin Adham adalah seorang penguasa dan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas. Kemanapun ia pergi, 40 buah pedang emas dan 40 buah tongkat diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam, ketika ia tertidur di bilik istananya, atas bilik itu berderak-derik seolah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Lalu Ibrahim bin Adham terjaga dan berseru, "Siapakah itu? Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." Terdengar sebuah sahutan, "Engkau sangat bodoh. Engkau hendak mencari unta di atas atap," seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas katil emas?" Suara itu menjawab. Kata-kata itu sangat mengejutkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak dapat meneruskan tidur. Ketika hari telah siang, Ibrahim pergi ke ruang tamu dan duduk di atas singgasananya sambil berpikir, risau dan merasa amat bimbang. Para menteri berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan tamu itu. Wajahnya begitu menyeramkan sehingga tidak seorang pun di antara anggota-anggota maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang lelaki tersebut melangkah ke depan singgasana. Lalu dia bertanya, "Apakah yang engkau inginkan?" Tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai ke tempat persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan tempat persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku." "Apakah engkau sudah gila?" Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu?" "Kakekku." "Dan sebelum kakekmu?" "Ayah dari kakekku." "Dan sebelum dia?" "Kakek dari kakekku." "Kemanakah mereka sekarang?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada.
Mereka telah mati, jawab Ibrahim. Jika demikian, bukankah ini tempat persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya? Setelah berkata demikian, lelaki itu bilang, sungguh ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, sejak hari itu kegelisahan dan kerisauan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui oleh bayangan-bayangan sendiri dan terdengar suara-suara di malam hari. Kedua-duanya sama merisaukan. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, pada suatu hari Ibrahim berkata, siapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tahu apakah yang telah terjadi terhadap diriku. Ya Allah, bilakah semua ini akan berakhir? Setelah kudanya disiapkan, lalu Ibrahim berangkat pergi berburu. Kuda dipacunya melalui padang pasir, seolah-olah ia tidak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kerisauan itu, ia terpisah dari rombongannya. Tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, bangunlah. Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu. Ia terus memacu kudanya untuk kali kedua. Suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tidak mempedulikannya. Ketika suara itu berseru untuk kali ketiganya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya, untuk kali keempat, suara itu berseru lagi, bangunlah sebelum engkau pukul. Suara itu semakin jelas karena Allah yang Maha Berkuasa mau menunaikan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru lagi dari bajunya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang teguh telah tertanam di dalam dadanya Ibrahim. Lalu Ibrahim turun dari tunggangannya, seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air mata. Dengan sepenuh hati Ibrahim bertaubat kepada Allah. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seorang gembala yang memakai pakaian dan topi dibuat dari bulu kambing biri-biri. Pengembala itu sedang mengembalakan sekumpulan binatang. Setelah diamatinya, ternyata si pengembala itu adalah hambanya yang sedang mengembalakan biri-biri kepunyaannya. Ibrahim meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai ke Nishapur. Di kota Nishapur, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil di mana ia dapat tekun mengabdikan diri kepada Allah. Akhirnya bertemulah ia dengan sebuah gua yang akan menjadi amat terkenal. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun. 3 tahun pada setiap ruang yang terdapat di dalamnya. Tidak seorang pun yang tahu apakah yang telah dilakukannya, baik siang maupun malam di dalam gua itu. Karena hanya seorang manusia yang luar biasa gagahnya yang sanggup sendirian di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mencari kayu api. Keesokan paginya ia pergi ke Nishapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya diberikan kepada pengemis dan separuhnya lagi untuk membuka puasanya. Demikianlah yang dilakukannya setiap minggu. Demikianlah kisah singkat Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.